Sorotan lainnya sempat masuk 5 besar punya udara terkotor di Indonesia. Bupati Gianyar Imade Mahayastra segera lakukan koordinasi mengatasi masalah polusi udara di wilayah Ubud, Bali. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di atmosfer akibat asap kendaraan bermotor, emisi pabrik, dan pembakaran sampah. Di kota-kota besar, polusi ini menjadi masalah yang sangat serius karena aktivitas manusia yang padat. Udara yang tercemar tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga memperburuk kondisi lingkungan secara keseluruhan. Polusi udara bukan hanya merugikan kesehatan manusia, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida yang dilepaskan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor dapat bereaksi dengan uap air di atmosfer dan menyebabkan hujan asam. Selain itu, polutan seperti karbon dioksida dan juga metana berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak inilah yang menunjukkan bahwa polusi udara bukan sekedar masalah lokal tetapi juga ancaman global yang memerlukan tindakan cepat dan juga terpadu. Jadi, polusi udara bisa menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Selain itu, partikel-partikel berbahaya di udara, contohnya seperti PM2.5 dapat masuk ke dalam paru-paru dan aliran darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dalam kasus ini, anak-anak dan lansia yang merupakan paling rentan terkena dampaknya. Pemenuhan udara yang bersih dan sehat seharusnya bukan lagi menjadi masalah bagi masyarakat. Sebenarnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara pasal 98 hingga 101 mengatur sanksi hukum dan denda bagi mereka yang mencemari lingkungan termasuk pencemaran udara. Artinya, masyarakat tidak hanya bisa menuntut perlindungan, tapi juga menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar peraturan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi polusi udara melalui kebijakan seperti uji emisi kendaraan, pengendalian pabrik, dan pengawasan ketat terhadap pembakaran sampah. Selain itu, ada juga program penghijauan di perkotaan dan dorongan untuk menggunakan energi ramah lingkungan. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan memastikan kualitas udara yang lebih baik. Tentunya masyarakat memiliki kontribusi besar dalam mengurangi polusi udara dengan cara yang pertama menggunakan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau menggantinya dengan menggunakan sepeda, serta tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan penanaman pohon kembali sebagai bentuk nyata dalam peduli terhadap lingkungan sekitar, serta masyarakat juga dapat menggunakan energi terbarukan yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk nyata kita juga terhadap dukungan pemerintah dalam mengurangi polusi udara. Solusi jangka panjang untuk mengatasi polusi udara. Untuk jangka panjang, diperlukan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan yang lebih luas. Selain itu, kebijakan yang lebih ketat seperti pengurangan bahan bakar fosil dan penerapan pajak karbon harus didorong. Dengan teknologi dan kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan udara yang lebih bersih untuk generasi mendatang.